Kalau diskon di Indonesia itu 50%, ya. Kalau di sana persennya dulu, baru 50. Jadi dunianya seperti ini, dunia terbalik ya kalau di sinetron itu ya. Seperti ini menurut saya sih, menurut saya dari pengalaman ya, bahwasanya kita harus kenal dulu nih dengan bahasa ini. Maunya bahasa ini seperti apa? Karena ketika nanti pun banyak rumus atau banyak formula diberikan, tapi kita belum paham secara benar eh, apa ya karakter gitu ya, kemauannya seperti apa atau cara pandangnya seperti apa, itu biasanya tetap ribet juga, tetap susah juga ya, karena ini termasuk bahasa yang sulit juga jika dibandingkan dengan untuk penutur bahasa Inggris ya. Ada beberapa survei seperti itu termasuk susah. Tapi bukan dari sisi alfabetnya ya. Maksudnya kan kalau dibandingkan sama Korea, sama Arab atau sama Cina ya udah lebih jelas itulah nggak bisa dibaca sama sekalipun gitu kan. Maksudnya kalau sama-sama bisa dibaca tulisannya gitu ya, sama-sama dibaca tulisannya, bahasa ini termasuk yang paling susah gitu. Jadi adalah hal yang normal, adalah hal yang wajar ketika kita merasakan itu. Nah, di mana nanti susahnya? Karena seperti ini untuk kita lihat nih perbandingannya ya. Nah, ini kalau bahasa Indonesia ini sebenarnya sama-sama gunung gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu maksudnya. Gunungnya tetap sama gitu. Ini sama aja kalau kita nanti keluar angkasa gitu. Di sana itu udah nggak ada lagi atas dan bawah gitu kan. Nggak tahu lagi kita mana atas, mana bawah gitu. Tapi kalau kita anggap kita berbahasa Indonesia itu memandang gunung itu dari bawah ke atas, gunungnya seperti ini bentuknya. Yang lancipnya tuh di atas gitu. Ini bagi orang Indonesia ya. Ini kan kita cerita di kita. Nah, sementara orang Turki, ketika kita bilang gunung itu dari bawah ke atas, seperti ini, lancip dari atas, mereka memandang gunung itu dari atas ke bawah, gitu. Jadi ada perbedaan yang besar sebenarnya gitu dari cara pandangnya. Jadi ketika kita masih menggunakan cara pandang bahasa Indonesia untuk bahasa Turki, itu yang bikin pening gitu ya, bikin pusing. Nggak akan nyambung gitu, karena memang ketika kita cerita gunung ya, yang dibayangkan mereka itu dari atas ke bawah gitu. Sementara kita terbiasa melihat gunung itu dari bawah ke atas. Misalnya ya, ini kan perumpamaan aja gitu. Itulah yang pertama sekali harus kita benarkan gitu. Apa namanya cara memandang bahasa ini sehingga nanti ketika ada perbedaan, ada suatu kontradiktif itu adalah hal yang harus bisa kita terima dan kita harus bisa masukin dunia itu gitu. Kita harus bisa ikut ritmenya, alurnya. Nah, ini di sini bisa kita lihat ya. Contohnya kalau di bahasa Indonesia ada kalimat saya melihat kamu gitu. Nah, di sini saya adalah pelakunya ya, yang melihat itu adalah saya sesuai urutan. Ketika ini dibalik ya, kamu di depan, kamu melihat saya, itu udah terjadi perbedaan makna ya. Kalau kamu melihat saya, udah kamu yang melihat gitu, bukan saya lagi, udah hal yang berbeda. Tetapi di bahasa Turki itu sebaliknya, bukan sebaliknya ya, bisa dibilang berbeda lah seperti itu ya. Ketika saya melihat kamu di bahasa Turki adalah seni görüyorum ya. Nah, di sini aslinya ada kata ben di depan yang artinya saya ya. Kan sama seperti tadi ya, saya melihat kamu berarti di depannya itu ada saya. Aslinya seperti itu. Kemudian karena dia ada imbuhan di bahasa Turki itu ada bahasa yang bersifat aglutatif, jadi ada penambahan-penambahan akhiran. Nah, ben ini punya akhiran ya, yang artinya saya juga. Sehingga band itu bisa tidak digunakan. Makanya tadi cukup seni guru yorum dalam percakapan sehari-hari. Nah, tapi di sini ya kita bisa lihat seni itu adalah objek, band itu subjek. Jadi dia formatnya subjek, objek, baru kata kerja dan kata kerjanya ditambahin lagi akhiran untuk si band tadi, untuk saya. Nah, kemudian karena objeknya sudah ditentukan, ini kan kamu ini artinya seni ini artinya kamu tapi sebagai objek aslinya sen. Artinya objeknya udah spesifik, sudah jelas. Ketika kalimat ini dibalik ya, seni guru yorum band, contohnya bandnya jadi di belakang, seninya di depan. Ini kan sama kayak tadi saya bilang kamunya di depan, sayanya di belakang. Itu artinya berbeda di bahasa Indonesia, tetapi di bahasa Turki artinya tetap sama. Seni Goru Yorum Band artinya saya melihat kamu gitu, bukan kamu melihat saya, bukan.
Tapi tetap saya melihat kamu karena kamu itu sebagai objek tetap walaupun dia di depan ya, dia tetap sebagai objek karena dia seni. Kalau dia mau sebagai subjek dia sen gitu, bukan seni. Jadi ada perbedaan seperti itu. Inilah inilah dia dunia bahasa Turki ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi hal yang terbalik seperti kalau kita panggil seseorang itu Pak Usman, ini Usman ini namanya, Pak itu gelarnya ya, panggilannya itu Paknya selalu di depan kalau di kita ya. Tapi kalau di bahasa Turki itu Paknya itu atau bey kalau di sana ya. Nah, itu di belakang. Jadi Pak Usman itu dipanggil Osman Bey ya, udah terbalik ya. Kalau Ibu Aisyah di Indonesia di sana itu Aisyah Hanım. Ibunya itu di belakang ya. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Kalau diskon di Indonesia itu 50% ya. Kalau di sana persennya dulu baru 50. Jadi dunianya seperti ini, dunia terbalik ya kalau di sinetron itu ya. Seperti itu. Bagi kita ya yang biasa melihat gunung dari bawah ke atas. Bagi mereka juga seperti itu sebenarnya. Dari apa namanya dari kalau kalau mereka bilang, oh orang Indonesia nih bahasa Indonesia nih yang terbalik kan gitu ya. Jadi nggak akan ketemu kalau masing-masing punya tetap pada pandangan yang sama harusnya ini.